Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Nah, di dalam video ini saya akan mencoba membahas contoh soal P3K tahun 2023 untuk materi wawancara guru. Nah, jika nanti kunci jawaban serta pembahasan yang saya sampaikan melalui video ini menurut Bapak Ibu guru kurang tepat atau Bapak Ibu guru memiliki pendapat yang lain, maka bisa disampaikan di dalam kolom komentar untuk kita diskusikan lebih jauh dan kita pelajari bersama-sama. Oke Bapak Ibu guru, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, seperti biasanya saya ingatkan kepada Bapak Ibu guru untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar Bapak Ibu guru tidak ketinggalan berbagai macam update contoh soal P3K tahun 2023 yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju soal yang pertama. Apabila nanti Anda diumumkan lolos sebagai guru P3K, namun ternyata gaji yang diberikan tidak sesuai dengan harapan, bagaimana tanggapan Anda? A. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan di pasar saham forex atau cryptocurrency di sela-sela jam pelajaran. B. Menerima saja karena pasti akan ada honor-honor tambahan. C. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. Atau D. Menerima dengan ikhlas bisa menambah penghasilan dengan membuka bimbingan belajar per jam kerja. Untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang D, gitu ya. Nah, kenapa kok yang D? Jadi, pertama-tama sebagai seorang guru P3K, seseorang harus mengutamakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Meskipun gaji yang diberikan tidak sesuai dengan harapan, menjadi seorang guru panggilan dan tanggung jawab moral untuk membantu memajukan pendidikan di Indonesia. Namun, tentu saja setiap orang memiliki kebutuhan hidup dan keinginan finansial yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mencari penghasilan tambahan dengan membuka bimbingan belajar di luar jam kerja bisa menjadi solusi yang terbaik, gitu ya. Nah, selain itu, dengan membuka bimbingan belajar, seorang guru bisa memperluas jaringan dengan menambah pengalaman dalam belajar. Hal ini bisa membuka peluang untuk mendapatkan proyek-proyek pengajaran yang lebih besar dan meningkatkan kredibilitas kita sebagai seorang pendidik. Nah, dalam hal honor-honor tambahan, meskipun hal ini memang ada, namun tidak bisa dijamin dan jumlahnya tidak seberapa, gitu ya. Oleh karena itu, mencari penghasilan tambahan melalui bimbingan belajar bisa menjadi pilihan yang lebih realistis dan berpotensi untuk meningkatkan penghasilan. Nah, dengan demikian, memilih jawaban D itu adalah solusi yang tepat karena seseorang yang masih bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru P3K sekaligus mencari cara untuk meningkatkan penghasilan dengan cara yang produktif dan positif. Itu tadi pembahasan untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal nomor 2. Apakah Anda sebagai guru P3K sudah terbiasa bekerja secara kelompok? A. Saya terbiasa bekerja dengan guru yang sudah saya kenal dengan baik. B. Saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. C. Saya bisa bekerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. D. Karena saya menjunjung kebersamaan, saya selalu bekerja secara kelompok. Untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang C, gitu ya. Nah, kenapa kok C? Gitu. Jadi, sebagai seorang guru P3K, kemampuan bekerja dalam kelompok merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting dalam sebuah lingkungan pendidikan. Seseorang akan bekerja bersama dengan guru-guru lainnya, seperti kepala sekolah, staf administrasi, dan orang tua siswa untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan pendidikan yang terbaik untuk siswa. Namun, kebutuhan untuk bekerja dalam kelompok tidak selalu ada setiap saat. Ada saat-saat ketika seseorang perlu bekerja secara individu, seperti ketika mempersiapkan kurikulum atau mengevaluasi hasil belajar siswa.
Oleh karena itu, penting bagi seorang guru P3K untuk memiliki kemampuan bekerja secara individu maupun bekerja dalam kelompok dalam berbagai kondisi. Kemampuan ini akan memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan situasi yang berbeda-beda sehingga bisa bekerja dengan efektif dan efisien dalam semua situasi yang dihadapi. Dalam hal menjawab soal ini, jawaban A dan D itu tidak tepat gitu ya, karena seseorang tidak selalu bisa memilih siapa yang akan bekerja dengannya dan memilih untuk bekerja dalam kelompok karena menjunjung kebersamaan bukanlah hal yang tepat secara profesional. Jawaban B juga tidak tepat karena kemampuan untuk bekerja dalam kelompok tidak hanya diperlukan pada saat menghadapi pekerjaan yang berat saja. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang C. Itu tadi Bapak Ibu Guru untuk pembahasan soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Setelah dinyatakan lulus P3K di suatu sekolah, Anda ditugaskan untuk mengampu kelas 2 SD karena sebuah alasan yang mendesak. Padahal selama ini Anda mengajar kelas 6. Bagaimana tanggapan Anda? A. Saya akan melaksanakannya meskipun dalam hati merasa tidak nyaman. B. Saya akan menjelaskan kepada pihak sekolah agar saya bisa mengajar kelas 6. C. Saya akan melakukan komunikasi kepada pihak pengampu kelas 6 agar mengalah dan memberikannya kepada saya. Atau D. Saya akan melaksanakan tugas sebagai guru kelas 2 dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang D gitu ya. Saya akan melaksanakan tugas sebagai guru kelas 2 dengan sebaik-baiknya. Nah, kenapa kok saya pilih yang D? Jadi, meskipun pada awalnya mungkin merasa tidak nyaman sebagai seorang guru P3K, tugas utama adalah memberikan pendidikan yang terbaik untuk siswa. Oleh karena itu, seseorang harus bersedia dan siap untuk mengajar di semua tingkat pendidikan terlepas dari kelas yang diampu. Situasi ini juga menunjukkan bahwa sebagai seorang guru, seseorang harus fleksibel dan siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Mengajar di kelas yang berbeda dapat memberikan pengalaman dan wawasan yang berharga dalam mengembangkan keterampilan mengajar dan pengelolaan kelas. Pilihan A dan B itu tidak tepat karena seseorang harus memiliki sikap positif dan siap menerima tantangan, bukan merasa tidak nyaman atau mencoba untuk meminta pengampuan kelas yang berbeda. Pilihan C tidak tepat karena tidak etis untuk meminta orang lain untuk mengalah dan memberikan pengampuan kelas yang diinginkan. Oleh karena itu, sebagai seorang guru P3K, sikap yang tepat adalah menerima tantangan tersebut dan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, mengembangkan kemampuan mengajar dan memperoleh pengalaman yang berharga di semua tingkat pendidikan. Itu tadi Bapak Ibu Guru untuk pembahasan soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seberapa dalam Anda memahami tugas dan fungsi guru P3K yang Anda lamar? A. Saya hanya memahami sedikit karena saya baru lulus kuliah. B. Saya sangat memahami karena sudah saya laksanakan sehari-hari. C. Saya sudah lama bertugas menjadi guru meskipun ada beberapa yang belum saya pahami. D. Saya akan berusaha semampu saya untuk memahami semua tugas dan fungsi guru. Untuk soal nomor 4 ini, opsi yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang B gitu ya, yaitu saya sangat memahami karena sudah saya laksanakan sehari-hari. Nah, kenapa yang B yang paling tepat menurut saya? Jadi sebagai seorang guru P3K, seseorang harus memahami tugas dan fungsi dari profesi tersebut, termasuk dalam hal pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian siswa. Tugas dan fungsi ini juga termasuk dalam pedoman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud yang harus dipatuhi oleh guru. Seorang guru yang sudah menjalankan tugasnya sehari-hari akan lebih memahami tugas dan fungsi P3K. Mereka akan memiliki pengalaman langsung dalam mengelola kelas, memberikan pengajaran yang efektif, serta membangun hubungan yang baik dengan siswa, rekan kerja, dan orang tua. Pilihan A itu tidak tepat karena sebagai calon guru P3K, seseorang harus memahami tugas dan fungsi sebelum melamar pekerjaan tersebut. Pilihan C juga tidak tepat karena sebagai seorang guru yang sudah bertugas lama, seseorang harus memahami seluruh tugas dan fungsi P3K dan terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Pilihan D meskipun merupakan sikap yang baik, tetapi sebagai calon guru P3K seharusnya sudah memahami tugas dan fungsi sebelum melamar pekerjaan tersebut.
Oleh karena itu, sebagai calon guru P3K yang baik, seseorang harus memahami seluruh tugas dan fungsi P3K sebelum melamar pekerjaan tersebut. Dan sebagai seorang guru P3K yang sudah bekerja, seseorang harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Itu tadi pembahasan untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ketika Anda sudah diangkat menjadi guru P3K, tiba-tiba Anda dimutasi ke sekolah di daerah 3T yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Sikap Anda: A. Menerima mutasi dengan syarat harus mendapatkan fasilitas yang memadai. B. Menolak pindah tugas karena tidak sesuai dengan harapan. C. Meminta pertolongan pihak tertentu untuk membatalkan mutasi. Atau D. Menerima mutasi dan siap menjalankan tugas secara profesional. Untuk soal nomor 5, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang D, yaitu menerima mutasi dan siap menjalankan tugas secara profesional. Nah, kenapa kok yang D? Jadi, sebagai seorang guru P3K, Anda bertugas untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak bangsa, termasuk anak-anak di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Tugas seorang guru P3K tidak hanya terbatas pada daerah yang diinginkan atau nyaman, tetapi harus siap ditempatkan dimanapun sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, sikap yang benar dalam situasi ini adalah menerima mutasi dan siap menjalankan tugas secara profesional. Anda harus berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, mengenal dan memahami kondisi sekolah dan siswa, serta bekerja sama dengan rekan guru dan masyarakat setempat untuk mencapai tujuan pendidikan yang sama. Menolak pindah tugas atau meminta bantuan pihak tertentu untuk membatalkan mutasi hanya akan menghambat proses pembelajaran dan merugikan siswa yang membutuhkan bantuan Anda. Namun, Anda juga dapat meminta bantuan dan dukungan dari pihak sekolah atau pemerintah setempat untuk memastikan bahwa Anda dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan fasilitas yang memadai. Dalam hal ini, kesediaan untuk mengambil tantangan dan bekerja keras dapat membantu Anda tumbuh dan berkembang sebagai seorang guru yang profesional dan berkualitas. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja di jabatan guru P3K ini? A. Memiliki kompetensi mengajar yang mumpuni. B. Melaksanakan pekerjaan dengan jujur. C. Berusaha dapat membantu rekan kerja yang kesulitan dalam pekerjaan. Atau D. Memiliki kompetensi, integritas, dan perilaku yang bermanfaat bagi kemajuan instansi. Untuk soal nomor 6, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang D gitu ya, yaitu memiliki kompetensi, integritas, dan perilaku yang bermanfaat bagi kemajuan instansi. Nah, kenapa kok yang D? Jadi sebagai seorang guru P3K, terdapat banyak prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, prinsip yang paling mendasar adalah memiliki kompetensi, integritas, dan perilaku yang bermanfaat bagi kemajuan instansi. Kompetensi mengajar yang mumpuni tentu menjadi hal yang penting bagi seorang guru. Namun, hal itu saja tidak cukup untuk menjalankan tugas sebagai seorang guru yang profesional dan bermanfaat bagi siswa. Guru juga harus memiliki integritas yang tinggi, yaitu sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, seorang guru juga harus berusaha untuk membantu rekan kerja yang kesulitan dalam pekerjaan. Namun hal ini bukanlah prinsip utama dalam bekerja sebagai guru P3K. Prinsip yang paling mendasar adalah memiliki kompetensi, integritas, dan perilaku yang bermanfaat bagi kemajuan instansi. Hal ini mencakup tidak hanya kemampuan mengajar yang mumpuni, tetapi juga sikap profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil yang dapat membawa kemajuan bagi sekolah dan siswa. Dengan memegang prinsip ini, seorang guru P3K dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi instansi dan masyarakat. Itu tadi untuk pembahasan soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Apa alasan yang kuat Anda bisa diterima sebagai guru P3K?
A. Saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. B. Karena saya siap dan optimis menjadi guru P3K. C. Saya dapat dipercaya dan bekerja dengan tulus. Atau D. Saya yakin dapat menjadi guru yang profesional. Untuk soal nomor 7 ini jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang A gitu ya. Saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan saya ingin mengembangkan karir di bidang ini. Nah, kenapa kok saya pilih yang opsi A? Jadi sebagai seorang guru P3K, Anda harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu persyaratan tersebut adalah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dilamar. Dalam hal ini, memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang formasi yang dilamar adalah alasan yang kuat untuk diterima sebagai guru P3K. Hal ini menunjukkan bahwa Anda memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas sebagai guru dengan baik. Selain itu, Anda juga harus menunjukkan sikap motivasi gitu ya, dan keinginan yang kuat untuk mengembangkan karir di bidang ini. Hal ini menunjukkan bahwa Anda serius dalam menjalankan tugas sebagai guru P3K dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi siswa. Meskipun jawaban B, C, dan D juga menunjukkan sikap yang baik, tetapi jawaban A adalah alasan yang lebih konkret dan relevan dengan persyaratan yang ditetapkan. Oleh karena itu, alasan yang kuat untuk diterima sebagai guru P3K adalah karena memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang formasi yang dilamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. Itu tadi pembahasan untuk soal nomor 7. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Di sekolah, Anda terdapat siswa menunjukkan perilaku menyimpang karena kesalahan pola asuh orang tua. Sebagai wali kelasnya, apa yang Anda lakukan? A. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. B. Memerankan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah membantu memecahkan masalah siswa. C. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. Atau D. Memberikan pengertian kepada orang tuanya untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan anak. Untuk soal nomor 8 ini, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang C gitu ya, yaitu mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. Nah, kenapa kok yang C? Jadi, sebagai seorang wali kelas, tugas Anda bukan hanya memberikan pengajaran kepada siswa, tetapi juga membimbing mereka dalam mengatasi masalah pribadi atau keluarga yang dapat mempengaruhi kinerja dan perilaku mereka di sekolah. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah perilaku menyimpang siswa yang disebabkan oleh kesalahan pola asuh orang tua. Dalam hal ini, opsi C merupakan jawaban yang paling tepat karena melibatkan orang tua siswa untuk bersama-sama menyelesaikan masalah. Dengan mempertemukan siswa dengan orang tuanya, Anda dapat memberikan kesempatan untuk mengadakan diskusi yang konstruktif untuk menemukan akar permasalahan dan solusi yang tepat. Selain itu, Anda juga dapat memberikan saran atau masukan yang baik kepada orang tua tentang pola asuh yang lebih baik, sehingga anak mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Pilihan A, B, dan D juga merupakan hal yang dapat dilakukan dalam situasi tersebut, tetapi mempertemukan siswa dengan orang tuanya lebih penting agar masalah dapat diselesaikan secara tuntas. Ya. Itu tadi pembahasan untuk soal nomor 8. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Jika Anda diterima menjadi P3K, berapa lama Anda akan berbakti di sekolah ini? A. Saya ingin meniti karir dan kesuksesan jangka panjang di sekolah. B. Karena status saya sebagai P3K, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saya. C. Saya akan melihat kondisi pekerjaan saya terlebih dahulu, baru memutuskan apakah lanjut atau tidak gitu ya. Atau D. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan instansi. Untuk soal nomor 9 ini, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang A gitu ya. Saya ingin meniti karir dan kesuksesan panjang di sekolah. Jadi, kenapa kok yang A? Sebagai seorang guru P3K, tugas utama Anda adalah memberikan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas kepada siswa di sekolah.
Namun untuk memberikan dampak yang signifikan, Anda harus memiliki visi jangka panjang dan komitmen untuk tetap berada di sekolah tersebut. Oleh karena itu, menjawab bahwa Anda ingin meniti karir dan kesuksesan jangka panjang di sekolah menunjukkan bahwa Anda memiliki motivasi untuk terus berkontribusi dan berkembang dalam pekerjaan Anda sebagai guru. Ini juga menunjukkan bahwa Anda siap berinvestasi dalam waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Anda. Pilihan B dan C menunjukkan kurang komitmen dan motivasi yang dapat mempengaruhi kinerja Anda sebagai guru. Sedangkan pilihan D itu menunjukkan kurangnya kemauan untuk membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab dalam karir Anda sebagai guru P3K. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 9. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10 alias soal yang terakhir gitu ya. Nah, seorang guru harus menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip. Seandainya Anda menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip Anda, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. Atau D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Nah, untuk soal nomor 10 ini, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang A gitu ya, yaitu mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Nah, kenapa kok yang A? Jadi, sebagai seorang guru, menjunjung tinggi prinsip adalah sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Namun, terkadang mungkin ada situasi di mana tugas yang diberikan tidak sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pilihan yang tepat adalah untuk mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan dengan pimpinan. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan dengan pimpinan adalah tindakan yang transparan dan profesional. Hal ini akan membantu dalam mencari solusi terbaik untuk masalah tersebut, serta menjaga hubungan yang baik dengan pimpinan dan kolega di lingkungan kerja. Selain itu, hal ini juga dapat membantu dalam memperkuat prinsip yang telah ditetapkan dan menegaskan kembali komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip tersebut. Pilihan B, yaitu memendam perasaan negatif yang muncul, tidak akan membantu dalam menyelesaikan masalah. Justru malah dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional. Pilihan C, yaitu mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat, tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sedangkan pilihan yang D, yaitu mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan sekitar kerja kita, tidak efektif gitu ya, karena orang terdekat mungkin tidak memiliki kekuatan atau kewenangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam kesimpulannya, sebagai seorang guru yang profesional, memilih untuk mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran serta perasaan dengan pimpinan adalah pilihan yang tepat ketika menerima tugas yang tidak sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah 10 soal contoh untuk materi wawancara P3K guru gitu ya, tahun 2023. Nah, seperti biasanya di akhir video ini akan saya berikan satu pertanyaan secara mandiri yang nantinya saya minta kepada Bapak Ibu guru untuk menjawabnya secara mandiri dan menuliskan jawaban itu serta pembahasannya di kolom komentar untuk kita bisa bahas bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kuis. Bila atasan Anda menginginkan loyalitas diprioritaskan namun bertentangan dengan sikap profesionalisme, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengerjakan apa yang dilakukan atasan karena saya takut dipindahkan ke daerah terpencil. B. Mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. C. Lakukan saja apa yang diminta atasan karena atasan adalah role model bawahannya. Atau D. Jika hal yang diminta atasan tidak terlalu berdampak besar, lakukan saja permintaannya. Seperti itu Bapak Ibu guru untuk materi wawancara guru P3K tahun 2023 ini.
Semoga Bapak Ibu mendapatkan manfaat, lebih-lebih bagi diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Akhir kata, video ini saya tutup dengan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.